Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai teman-teman. Nah, dalam video ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai sistem hidroponik. Nah, sebelum melangkah lebih jauh mengenai materi yang akan kami jelaskan nantinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nuraimah, ada rekan saya Muhammad Munawir, Nur Fadilawe, Nurul Fajriya Firhan, Fadli Rapa Sulaiman, dan Nur Husna. Nah, untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja kita simak video berikut ini. Nah, yang pertama yaitu sejarah hidroponik. Hidroponik mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 1970-an. Pada tahun tersebut menjadi materi perkuliahan di perguruan tinggi, ada yang menyebutnya UGM. Pada tahun 1980-an, Indonesia mulai mengembangkan hidroponik. Praktisi pertanian Cipanas, Jawa Barat bernama Iin Hasim menggunakan teknik hidroponik untuk tanaman hias, namun aplikasinya di Singapura. Nah, hidroponik itu sendiri merupakan budidaya penanaman dengan menggunakan air tanpa menggunakan tanah dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Nah, adapun keuntungan dari hidroponik ini yaitu produksi tanaman lebih tinggi dibandingkan menggunakan tanah. Lebih terjamin kebebasan tanaman dari hama dan penyakit. Tanaman tumbuh lebih cepat dan pemakaian air dan pupuk lebih hemat. Bila ada tanaman yang mati, bisa diganti dengan tanaman yang baru dengan mudah. Dan metode kerja yang sudah distandarisasi lebih memudahkan pekerjaan dan tidak membutuhkan tenaga yang kasar. Nah, di balik kelebihan dari hidroponik ada pula kekurangannya, yaitu aplikasi pada skala komersil membutuhkan pengetahuan serta pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip fisiologi tanaman dan kimia organik, membutuhkan biaya untuk investasi yang tinggi pada skala komersil. Butuh perawatan intensif terhadap peralatan, ketersediaan air harus konstan, serta adanya limbah dari substrat yang tidak dapat didaur ulang. Baik, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang sebelumnya disampaikan oleh teman kelompok saya, di mana pada bagian ini saya akan membahas mengenai media tanam hidroponik. Nah, media tanam hidroponik adalah suatu media yang terbuat dari material atau bahan selain tanah yang digunakan sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya akar tanaman. Berdasarkan pengertian tersebut, media tanam hidroponik berfungsi sebagai tempat menopang tanaman agar mampu berdiri tegak sehingga tidak mudah roboh. Beberapa kriteria yang harus dimiliki agar tanaman hidroponik dapat tumbuh dengan baik yakni sebagai berikut. Pertama, media harus mampu untuk menyimpan kandungan air sehingga tanaman memperoleh nutrisi yang cukup dari kandungan air yang tersimpan pada media. Kemudian selanjutnya yaitu yang kedua, memiliki struktur yang gembur, subur dan bisa menyerap air dengan baik. Ketiga, memiliki kandungan garam yang rendah. Kemudian yang selanjutnya keempat, yakni tidak mudah berubah bentuk atau tidak mudah untuk menjadi kering saat suhu yang ada di ruangan berubah. Kelima, tidak memiliki hama atau penyakit yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Kemudian keenam, yakni media memiliki kandungan kapur atau unsur kalsium yang terkandung di dalamnya. Kemudian selanjutnya adapun macam-macam media tanam hidroponik yaitu sebagai berikut. Pertama, ada media arang sekam, kemudian kedua media cocopea, kemudian ketiga media batang dan akar pakis, keempat media kerikil, kelima media pasir, keenam media spons, ketujuh media kapas, kedelapan media gabus atau styrofoam, kesembilan media rock wool, 10 media moss, 11 media hidroton, kemudian 12 perlite, kemudian 13 ada media vermiculate, kemudian 14 media fumice, kemudian 15 hidrogel.
Nah, jadi itulah tadi pembahasan saya mengenai media tanam hidroponik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Selanjutnya yaitu metode hidroponik. Beberapa metode hidroponik yang sering digunakan antara lain yang pertama yaitu sistem sumbu atau wick system. Sistem sumbu atau wick system merupakan salah satu sistem yang paling sederhana dari semua sistem hidroponik karena tidak memiliki bagian yang bergerak sehingga tidak menggunakan pompa atau listrik. Sistem sumbu merupakan sistem pasif dalam hidroponik karena akar tidak bersentuhan langsung dengan air. Sistem wick menggunakan prinsip kapilaritas yaitu dengan menggunakan sumbu sebagai penyambung atau jembatan pengalir air nutrisi dari wadah penampung air ke akar tanaman. Sumbu yang biasanya digunakan dalam sistem ini berupa kain flanel atau bahan lain yang dapat menyerap air. Selanjutnya yaitu sistem rakit apung. Prinsip kerja sistem rakit apung hampir sama dengan sistem sumbu, yaitu berupa sistem statis dan sistem hidroponik sederhana. Perbedaan dalam sistem ini tidak menggunakan sumbu sebagai pembantu kapiler air, tetapi media tanam dan akar tanaman langsung menyentuh air nutrisi. Wadah tempat tanaman berada dalam kondisi mengapung dan bersentuhan langsung dengan air nutrisi. Secara prinsip kerja, sistem rakit apung memiliki kelebihan dan kekurangan yang sama dengan sistem sumbu. Hanya saja, dalam sistem rakit apung penggunaan air lebih banyak dari sistem sumbu. Sistem rakit apung dapat digunakan untuk tanaman sayuran yang membutuhkan air banyak dengan jangka waktu tanam relatif singkat seperti kangkung, kaisum, pakcoy, dan petsai. Selanjutnya yaitu sistem NFT atau Nutrient Film Technique System. Prinsip kerja sistem NFT yaitu larutan atau air dan nutrisi yang mengaliri akar tanaman dengan dipompa dari reservoir dengan tebal aliran yaitu 2-3 mm bersirkulasi secara kontinu selama 24 jam pada talang dengan kemiriman 5%. Kecepatan aliran yang masuk diatur berkisar antara 0,3 sampai 0,75 liter per menit saat pembukaan kran. Aliran dalam sistem tersebut boleh berhenti dengan batas waktu maksimal selama 10 menit dan setelah itu dialiri larutan lagi karena perakaran tanaman tidak boleh terlalu lama kering. Pada sistem NFT, komponen inti yang menunjang diantaranya talang, tangki penampung, dan pompa air. Sistem irigasi tetes atau drip system. Sistem irigasi tetes atau drip system adalah salah satu sistem hidroponik yang menggunakan teknik yang menghemat air dan pupuk dengan meneteskan larutan secara perlahan langsung pada akar tanaman. Sistem irigasi tetes atau drip system disebut juga sistem vertigasi karena pengairan dan pemberian nutrisi dilakukan secara bersamaan. Sistem irigasi tetes ada dua cara tetes, yaitu yang pertama rotating drip system atau sistem tetes putar dan static drip system atau sistem tetes statis atau non-sirkulasi. Yang berikutnya ada sistem pasang surut atau ABB and flow system. Hidroponik dengan sistem pasang surut umumnya dilakukan dengan pompa air yang dibenamkan dalam larutan nutrisi atau submerged pump yang digunakan dengan timer atau pengatur waktu. Ketika timer menghidupkan pompa, larutan nutrisi hidroponik akan dipompa ke grow tray atau keranjang atau tempat atau pot tanaman. Ketika timer mematikan pompa air, larutan nutrisi akan mengalir kembali ke bak penampungan. Timer diatur dapat hidup beberapa kali dalam sehari, tergantung ukuran dan tipe tanaman, suhu, kelembapan, dan tipe media pertumbuhan yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu aeroponik. Prinsip kerja sistem aeroponik yaitu penggunaan sprinkler dapat menjamin ketepatan waktu penyiraman, jumlah air, dan keseragaman distribusi air di permukaan akar tanaman secara terus-menerus selama pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Cara tersebut dapat menciptakan uap air di udara sekeliling tanaman serta memberikan lapisan air pada akar, sehingga menurunkan suhu sekitar daun
dan mengurangi evapotranspirasi. Sistem pancaran atau pengabutan dapat diatur secara bergantian, menyala mati atau on-off, bergantian menggunakan timer. Pemompaan dilakukan selama 15-20 menit. Sistem produksi, teknik produksi atau bercocok tanam dengan sistem hidroponik secara umum ada dua cara. Yang itu pertama menggunakan larutan, yang kedua menggunakan media. Berdasarkan cara pemberian larutan nutrisi, hidroponik dikelompokkan menjadi dua sistem. Yang pertama sistem terbuka, di mana larutan hara tidak digunakan kembali, misalnya static drip system. Bekerja dengan prinsip tetes, tapi air yang digunakan tidak kembali ke penampungan. Yang kedua sistem tertutup, di mana larutan nutrisi dimanfaatkan kembali selama tanaman tumbuh dan berkembang, bahkan sampai panen. Sedangkan berdasarkan penggunaan media atau substrat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama substrat sistem dan yang kedua barot sistem. Yang pertama substrat sistem atau sistem substrat adalah sistem hidroponik yang menggunakan media tanam untuk membantu pertumbuhan tanaman. Sistem hidroponik ini meliputi sun culture atau sunponics, gravel cultures, rock wall, dan bag culture. Yang kedua barot system atau sistem akar telanjang adalah sistem hidroponik yang tidak menggunakan media tanam untuk membantu pertumbuhan tanaman di awal penanaman. Biasanya menggunakan blok rock wall. Sistem ini meliputi deep flowing, sistem nutrient plant techniques atau NFT, aeroponics, dan mixed system. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang ditanam secara hidroponik pada dasarnya sama dengan pertumbuhan tanaman yang ditanam dengan teknik lainnya. Nah, perbedaannya pada cara penanganan pertumbuhan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pada tanaman tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman secara hidroponik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama faktor primer dan yang kedua yaitu faktor sekunder. Nah, di sini faktor primer meliputi air baku, mineral, dan nutrisi atau pupuk, kemudian media tanam dan bibit. Nah, kemudian faktor sekunder atau lingkungan meliputi cahaya, oksigen, suhu, kelembaban, curah hujan, dan angin. Nah, adapun jenis-jenis tanaman yang dikembangkan secara hidroponik yaitu yang pertama tanaman sayuran daun. Nah, diantaranya tanaman bayam, tanaman sawi, tanaman selada, tanaman kangkung, tanaman seledri, tanaman pakcoy, dan tanaman kailan. Yang kedua yaitu tanaman sayuran buah. Nah, diantaranya tanaman paprika, tanaman cabai, tanaman tomat cherry, kemudian tanaman mentimun. Kemudian yang ketiga yaitu tanaman buahan. Yang pertama yaitu tanaman melon, tanaman semangka, dan tanaman stroberi. Nah, yang keempat yaitu tanaman hias. Di antaranya tanaman anggrek dan tanaman aglaonema. Nah, itulah tadi materi mengenai sistem hidroponik. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.